Selamat malam Pak Esra. Saya mau bertanya tentang Matius 24 ayat 36. Apakah dari ayat ini menyimpulkan Tuhan Yesus sendiri tidak tahu tentang kapan hari kiamat? Kalau hanya Bapa yang tahu, maka seharusnya Tuhan Yesus juga tahu, karena mereka adalah satu. Yesus tidak tahu hari kiamat. Kalau Yesus mengatakan demikian, itu harus dipahami bahwa dia mengatakan dalam kapasitasnya sebagai manusia. Karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan sekaligus manusia. Dia Allah sekaligus manusia karena aslinya dia itu Allah. Lalu waktu Natal dia datang menjadi manusia, tidak kehilangan kealahannya, tidak kehilangan ketuhanannya, sifat-sifat Allah tidak hilang. Tapi dia mengesampingkannya sehingga dia mengenakan kemanusiaan yang terbatas. Sebagai Allah dia tidak terbatas, tapi sebagai manusia dia terbatas. Nah, sama seperti sebagai Allah dia tidak dicipta, tapi sebagai manusia dia punya permulaan, yaitu pada waktu dia dilahirkan. Jadi memang Yesus itu pribadi yang unik. Pribadi yang unik karena dia itu adalah satu pribadi, tetapi satu pribadi itu mempunyai dua hakikat. Allah dan manusia. Karena itulah maka kadang-kadang kita bisa melihat di dalam kitab suci, dia berbicara atau bertindak atau bersikap atau diperlakukan sebagai Allah. Tapi kadang-kadang dia berbicara, bertindak, mengalami sesuatu atau berbuat sesuatu seperti dia dan menunjukkan dia betul-betul manusia. Misalnya dia lapar, haus dan lain sebagainya, kita tidak boleh simpulkan bahwa dia bukan Allah. Karena itu menunjukkan kemanusiaannya. Tapi pada waktu dia bilang sebelum Abraham jadi aku telah ada, ya dia bilang ya Bapa permuliakanlah aku dan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti dia sudah lebih tua dari dunia. Dia sudah lebih tua dari Abraham. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kata-kata seperti itu hanya bisa keluar dari Allah dan bukan manusia. Jadi ada hal-hal yang menunjukkan kealahan, ada hal-hal yang menunjukkan kemanusiaan. Yang menunjukkan kemanusiaan untuk membuktikan dia manusia, bukan membuktikan bahwa dia bukan Allah. Dan hal-hal yang menunjukkan kealahannya ya membuktikan bahwa dia Allah, bukan membuktikan bahwa dia bukan manusia. Nah, karena itulah maka Yesus satu pribadi dengan dua hakikat semacam itu, tapi karena dia satu pribadi, maka dia hanya punya satu kesadaran. Maka dia tidak bisa, kalau sebagai Allah, dia maha tahu. Sebagai manusia, dia tidak maha tahu. Dia tidak bisa maha tahu dan tidak maha tahu dalam keadaan yang sama. Tidak. Sebagai Allah dia maha tahu tentunya. Kita lihat banyak kali di Alkitab Injil-Injil. Dia mengetahui apa yang ada di hati manusia. Tidak perlu manusia memberitahu apapun. Sebab dia tahu siapa yang percaya, siapa yang tidak percaya. Di Yohanes pasal 21 ketika dia bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia bertanya 3 kali lalu Simon berkata, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Engkau tahu segala sesuatu. Sebagai Allah dia tahu segala sesuatu. Tapi sebagai manusia dia tidak tahu kapan hari kiamat, ya. Nah, karena itulah maka kalau ditanyakan kalau hanya Bapa yang tahu, mestinya Yesus tahu karena kesatuannya. Memang kesatuan hakikat antara dia dan Bapa membuat dia tahu, Bapa tahu, dia pasti tahu sebagai Allah. Tapi kan dia juga manusia, itu masalahnya. Manusia yang terbatas. Nah, saya pernah jelaskan soal hubungan antara kealahan dan kemanusiaan Kristus kan. Nah, jadi dia tidak hakikat manusia itu tidak mempengaruhi hakikat Allah. Hakikat Allah tidak mempengaruhi hakikat manusia. Jadi dia tetap walaupun tidak bisa dipisahkan tetapi tetap bisa dibedakan, dan karena itulah maka kesatuan hakikat itu tetap membuat Yesus pasti tahu sebagai Allah. Tapi kalau sebagai manusia tidak.